Nanomachine, Bab 269. Malam di penginapan, bagian 5. Pria tua itu menurunkan tubuhnya untuk mengambil label oranye yang dijatuhkan orang mati itu. Dia kemudian memasukkannya ke dalam sakunya dan mengangkat tubuhnya untuk meregangkan pinggangnya. Sepertinya dia memalsukan punggungnya yang bungkuk dan berdiri tegak. Aku membuang terlalu banyak waktu untuk mendapatkan ini. Pria tua itu menggelengkan kepalanya. Energi yang muncul dari dalam dirinya dan udara di sekitarnya tiba-tiba berubah dan Yang Danwa menyadari bahwa itu berbahaya. Saat itulah pria itu menghilang menjadi jejak. Itu adalah teknik gambar cermin. Yang Danwa dengan cepat mencabut pedangnya dan mengayunkannya ke depan. Pria tua itu kemudian muncul di depan dan mundur untuk menghindari serangan itu. Yang Danwa memelototi lelaki tua itu saat dia basah kuyup karena hujan lebat. Pria tua itu menyeringai, "Oh, kamu lebih cepat dari yang kukira." Jika tetesan air hujan tidak terciprat di depan matanya, Yang Danwa tidak akan menyadari bahwa lelaki tua itu datang untuknya. Orang tua itu setidaknya lebih kuat dari Yang Danwa sendiri. "Pak tua, siapa kamu?" "Saya, hahaha. Saya hanya seorang pemilik penginapan." "Kebohongan. Tidak mungkin pemilik penginapan biasa bisa sekuat ini." Kulit di wajah lelaki tua itu mulai mengepak di tengah hujan lebat. Apakah itu topeng kulit? Bahkan jika topeng itu sangat terampil dalam pengerjaan, tidak mungkin topeng itu bisa menempel di wajah di bawah hujan lebat ini. Pria tua itu menyerang Yang Danwa dan Yang Danwa mengayunkan pedangnya untuk bertahan. Energinya sangat kuat. Energi yang masuk melalui jari lelaki tua itu luar biasa. Yang Danwa mampu mempertahankan diri tetapi dia didorong mundur sekitar 5 langkah. Orang tua itu kemudian masuk lebih jauh, menyerang dari berbagai sudut untuk mendapatkan titik lemah Yang Danwa. Yang Danwa kemudian berputar dan menciptakan penghalang pedang untuk menangkis serangan itu. Dengan pedang Ki dilemparkan ke arahnya dibelokkan, lelaki tua itu sudah berada di atas Yang Danwa. Dan datang setelah dahinya. Yang Danwa menarik dirinya ke belakang karena terkejut dan lelaki tua itu menendang kakinya. Yang Danwa kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah berlumpur. Dia kemudian berguling-guling di tanah untuk menghindari serangan pria tua berikutnya yang menimpanya. Energi tajam melesat melewatinya, hampir memotongnya menjadi 2 jika dia tidak bergerak lebih cepat. Danwa kemudian meletakkan tangannya di tanah untuk mendorongnya seperti pegas dan mengirimkan pisau Ki ke penginapan. Pedang Ki melesat melewati dinding penginapan, menghancurkannya dalam perjalanan. Pria tua itu menggelengkan kepalanya. Jadi, Anda memilih langkah lain?" Alasan Ki Pedang adalah untuk membangunkan orang-orang di dalam penginapan. Yang Danwa berharap Chun Yowun paling memperhatikan. Orang tua itu mengejek. "Apakah menurutmu orang lemah di dalam akan menyelamatkanmu?" Anda hanya meningkatkan jumlah kematian. Orang lemah? Yah, kita akan lihat tentang itu. Kau hanya menggertak. Orang tua itu kemudian menghilang dan terbagi menjadi 2 dan mendatangi Yang Danwa dengan arah yang berbeda. Gerakannya sangat cepat sehingga terlihat seperti ada 2 orang. Yang mana, hanya satu dari mereka yang asli, tetapi tidak ada yang memiliki kelemahan.
Yang Danwa kemudian memfokuskan energinya pada pedang untuk menciptakan kekuatan Qi, dan mengayunkannya secara luas untuk menyerang kedua musuh. Jejak pertama yang dia hubungi adalah ilusi. Serangan sebenarnya datang dari kiri. Lebih cepat, Yang Danwa mengayunkan pedangnya lagi. Tapi sudah terlambat untuk bertahan. Kekuatan pedang biru Qi melewati bilah Yang Danwa dan tidak dapat menembus jantung di mana ia berasal, tetapi melewati bahu kiri Yang Danwa. Baca bab lebih lanjut di vibnovel.com. Yang Danwa meringis kesakitan. Orang tua itu kemudian melihat Yang Danwa semakin menyusut dan mencoba untuk menyelesaikannya. "Aku akan mengirimmu ke neraka." Pria tua itu kemudian meluncur ke arah kepala Yang Danwa untuk menembusnya. Saat itulah lelaki tua itu merasakan energi yang tiba-tiba dan melompat mundur. Sebuah kekuatan pisau biru Qi melesat melewatinya di tempat dia berdiri. Kekuatan Qi meledak saat turun ke tanah, melemparkan puing-puing ke atas. Pria tua itu mengayunkan jarinya dan puing-puing yang datang kepadanya dibelokkan oleh penghalang pedang yang dibuat oleh jarinya. Saat itulah seseorang muncul di depan Yang Danwa. Yang Danwa masih menyelamatkannya, tapi dia langsung bersedia keluar dengan penampilan orang jadi itu. Pakaian atasnya tergantung di sana dan wajahnya agak merah. Siapa laki-laki itu? Dia tidak yakin apa yang terjadi karena Youn baru saja keluar. Tapi sepertinya lelaki tua itu bukan hanya pemilik penginapan biasa. Dia setidaknya cukup kuat untuk menghindari serangan Qi kekuatan pedang yang dilemparkan sebagai penyergapan. HMPH. Orang tua itu menjadi muram. Aku hanya mengira dia hanyalah anak kecil. Apakah dia menyembunyikan kekuatannya? Youn berada di tahap akhir dari level Master Superior, jadi dia bisa mengendalikan energinya sepenuhnya. Itu sebabnya lelaki tua itu hanya menganggap Yang Danwa paling berbahaya. Jadi, dia mencoba menelepon pemuda ini. Orang tua itu sekarang mengerti mengapa Yang Danwa melemparkan pedang Qi ke arah penginapan. Youn mengarahkan pedang naga putihnya ke orang tua itu dan bertanya, "Kamu, apakah kamu?" Orang tua itu tidak menjawab. Dia berpikir apakah dia harus melawan Chun Youn atau lari. Saat itulah dia mendengar orang banyak keluar dari penginapan. HMPH. Anda menyelamatkan hidup Anda. Itu alasan yang bagus. Dia menyerahkan kata-kata itu kepada Yang Danwa dan melompat. Berhenti. Youn melemparkan peluru kekuatan Qi ke arah lelaki tua itu. Tetapi lelaki tua itu bahkan tidak menoleh ke belakang dan hanya mengelak dan menghilang. Dia menghilang menuju Sword Creek bahwa dia bersikeras kemana tidak seorang pun boleh pergi. Youn ragu apakah dia harus mengejar lelaki tua itu, tetapi menyerah. Dia tidak bisa merasakan energi lelaki tua itu, artinya lelaki tua itu sekuat atau lebih kuat dari Youn. Dan, Yang Danwa, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Tuan. Yang Danwa menjawab, tapi dia pucat. Rasa sakitnya pasti parah karena bahunya ditembus oleh kekuatan Qi. Youn kemudian menekan titik darah di sekitar bahu untuk menghentikan pendarahan. Saat itu, rombongan pendekar termasuk Marga Mudan keluar dari penginapan. Mereka semua tampak tegang dari pedang Qi yang menembus lantai pertama penginapan. Biksu Mujinja pertama-tama berlari ke arah mereka dan bertanya, "Yang Maha Kuasa, apa yang terjadi di sini?" Sulit untuk menjelaskan caranya,
dan Yang Danwa dengan cepat membuat penjelasan. Biksumu, saya disergap.